Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Banyuwangi, yang dalam hal ini diwakili dari Wakil Ketua Komisioner yaitu Pak Edi. Yang saya hormati Bapak Camat, yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Sekcam. Yang saya hormati Ibu Ketua Koordinator UPZ Kecamatan Kota, beserta Bapak Kepala KU Amanah Serono yang juga sebagai pengurus UPZ, Bapak Kepala Desa, Pak Lurah ya, Taman Baru, Pak Lurah dari Kelurahan Taman Baru, Ketua Pokjaluh Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam Kabupaten Banyuwangi Bapak Haji Andi Mikoyonto MSAG, dan saya hormati Ketua FKPAI Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Banyuwangi, para entrepreneur yang tergabung dalam wisata belanja syariah. Alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah kunjungan di WBS yang kedua. Yang pertama nyocokkan yang diterangkan, ditestimonikan Pak Andi dalam rangka mengikuti seleksi pemilihan penyuluh teladan tahun 2020 kemarin, dan apa yang diceritakan dengan fakta yang ada klop, dan memilihkan Pak Andi masuk dalam juara harapan 1. Dan hari ini kita melihat reliabilitas, kontinuitas dari wisata belanja syariah ini. Artinya apa? Kita akan melihat apa peran penyuluh kita di tengah-tengah masyarakat. Dan ini yang pakai baju hijau, karena kami punya keinginan kalau ada polisi ada di tengah-tengah masyarakat pakai baju, oh itu Pak Polisi. Kalau ada TNI pakai baju loreng, itu Pak TNI. Nah, maka kemudian kita buatkan seragam penyuluh Jawa Timur. Kalau dimanapun pakai seragam begini, oh ini Pak penyuluh gitu. Dan kita kepingin bahwa penyuluh kita ing madya mangun karso, di tengah-tengah membangun, menggelorakan semangat. Semangat apa? Di satu sisi semangat untuk hablum minallah, hubungan dengan Allah optimal, hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia juga bagus. Soleh secara ritual, hubungan kita dengan Allah. Soleh secara sosial kita mantap dan kuat. Karena kita ini masih hidup di bumi, karena pada diri kita ini ada jasmani dan rohani, maka tentu unsur-unsur fisik ini tetap kita optimalkan. Karena bagaimanapun juga Allah sudah menegaskan, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka fid dunya. Carilah negeri akhirat yang telah disediakan buat kita, tapi kita tidak boleh melupakan bagian kita di dunia ini apa? Kerja dan kerja. Karena bagaimanapun juga secara ekonomi kita umat Islam masih umat kelas 4. Penghuni bumi ini, umat Islam itu masih menempati umat kelas 4 dalam urusan ekonomi. Kelas 1 siapa? Yahudi ternyata. Pemilik media terbesar itu Yahudi, penguasa dunia itu Yahudi. Diakui tidak Yahudi. Yang kedua, komunis. Cina ini merajai dunia.
Termasuk negeri kita ini juga Jajannya. anak turun ini. Yang ketiga, Kristen. Yang keempat, baru umat Islam. Kenapa umat Islam ini tidak bisa naik ekonominya? Karena di dalam Islam, masyarakat yang tradisional sekali, lapo, mergawe teman-teman, wong mati gak digawa. Mangan orang mangan yang penting ngumpul, kerja gak kerja yang penting ngumpul. Inilah yang kemudian harus diubah. Bagaimana peran penyuluh kita ini ing madya mangun karso, bahwa sesungguhnya kita harus kaya. Kalau kita kaya, segalanya bisa kita lakukan. Mau sedekah bisa, mau ibadah nyaman, mau apa-apa nyaman. Kita harus kaya. Tentu kaya yang solih, dengan usaha-usaha yang dibenarkan. Maka hadirnya WBS ini sinergi dengan BAS, maka kita berharap di satu sisi UMKM, usaha kecil menengah mikro ini bangkit. Karena salah satu kehebatan Indonesia, kenapa di era krisis moneter seluruh usaha-usaha makro monting semua. Di Indonesia masih bertahan karena banyaknya UMKM. Justru UMKM inilah yang menjadi penyangga utama bahwa krismon di Indonesia itu tidak berpengaruh di tataran bawah. Di tataran atas tidak bisa nyaur, tapi di tataran bawah ini masih kuat. Nah, kuatnya ini ditambah dengan kesemangatan kita, maka ini akan menjadikan bagian yang tak terpisahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Maka di saat ini kalau kita santri, sebelum buka lapak ya, sempatkan sholat duha dulu, baca surah Waqiah, digabung dengan Ar-Rahman. Silahkan dibuka di Mbah Google, apa fadilahnya Waqiah, luar biasa lah ya. Di antaranya Waqiah itu akan menjadikan energi positif, dicintai daripada kedukun. Orang kepengen laris itu dua, laris karena Allah atau laris karena dukun. Kalau laris karena dukun itu berarti ngundang jin-jin untuk apa? Kalau kita pergi ke pasar, itu banyak sekali jin-jin yang menarik. Ketika dimakan di situ enaknya luar biasa, tapi ketika dibawa pulang tidak enak, itu berarti itu ada permainan dukun. Bahkan ketika dibacakan tertentu, maka saya teringat kebetulan anak saya, keponakan saya Indigo, satu ketika ke tukang jual bakso, larisnya luar biasa. Tapi ternyata dia melihat ada gendruwo yang ngencingi wajahnya, itu dikencingi sama itu. Jadi orang-orang itu minumnya ya kencingnya gendruwo itu. Kemudian dibacakan, ternyata bakso itu berubah baunya seperti air comberan. Nah, kita santri nggak usah pakai dukun, karena percaya pada dukun, sholatnya 40 hari tidak diterima sama Allah. Apa yang kita lakukan? Sholat duha dulu. Sebelum buka dasar, sholat duha dulu. Lebih bagus lagi, genapkan jamaah subuhnya. Subuhnya genapkan, dan itu janji Allah, man sholat subha bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh dengan jamaah, hidupnya dijamin sama Allah. Setelah sholat subuh, baca Ar-Rahman Waqiah, minta kepada Allah. Mudah-mudahan hidangan-hidangan ini betul-betul bukan hanya laris, tapi berkah. Dikasihkan ke anak, amanah untuk dibelanjakan. Kalau yang jual suami, dikasihkan ke istri, walaupun dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, tambah alhamdulillah. Itu artinya apa? Ada nilai keberkahan. Sekarang pertanyaannya, tadi jamaah subuh tempunti panjenengan? Alhamdulillah. Panjenengan? Di rumah. Panjenengan? Di rumah. Musola. Jamaah itu fahuwa fi dhimmatillah. Baca Ar-Rahman Waqiah, habis itu tutup dengan sholat duha, berangkat ke pasar lebih bagus.
itu insya Allah akan nyata keberkahan itu. Nah, inilah yang kemudian kita berharap teman-teman penyuluh ini betul-betul di satu sisi mencarikan saluran, dan ini Ustadz Andi Mikoyanto, salah satu dari pengurus takmir Masjid Nurullah, juga menjembatani selaku generasi lapis kedua, generasi muda, beberapa komunikasi dengan masyarakat hingga menjadikan kuburan sebelah sana yang begitu mengerikan sekarang seperti taman surga. Jadi bisa untuk selfie kuburannya sekarang. Alurah selfie. Sekarang ada ini, artinya apa? Ada sinergi. Lah, disinilah peran di tengah-tengah umat kita bisa melakukan banyak hal yang dapat lebih bermanfaat. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.